Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ustadz wal asatidah, alhamdulillah kita sekarang berada di tengah-tengah medan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan maghfirahnya, memberikan keberkahannya, dan memberikan kemuliaannya kepada kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu modal sosial, ya, modal maknawiyah, modal spiritual yang sangat penting di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan kita. Salam dan selawat semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang setia di jalannya sampai di akhir zaman. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di tengah-tengah suasana Ramadan yang mulia ini, kita diingatkan oleh para ulama, diingatkan oleh para mubalik bahwa kita tengah berada di akhir zaman. Akhir zaman adalah zaman yang akan dipenuhi dengan fitnah. Bahkan konon fitnah-fitnah yang terjadi di masa-masa sebelum Rasulullah itu akan terakumulasi, akan terjadi di zaman kita di akhir zaman itu. Ya. Bagaimana fitnah yang terjadi di zaman Nabi Lut, ya. Homoseksual, ya, dan lain-lain. Kemudian bagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim, itu akan terjadi di akhir zaman. Oleh karena itu Rasulullah SAW melukiskan bagaimana gelapnya akhir zaman, gelapnya fitnah di akhir zaman. Beliau menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, badiru bil a'mal. Fitanun kakito'il laili mudlimi fayusbihu rajulan mu'minan wayumsi kafirun au yumsi mu'minan fayusbihu kafirun yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Jadi cepatlah kalian beribadah, karena akan datang suatu fitnah di mana fitnah itu kegelapannya itu bak malam yang gelap gulita. Sehingga seorang mukmin di pagi hari dia beriman, di sore hari bisa jadi menjadi kufur. Atau di sore hari dia beriman, tapi di pagi hari dia bisa menjadi kufur. Apa penyebabnya? Rasulullah mengatakan bahwa yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Mereka mentransaksikan agamanya demi kepentingan dunia. Ya, jadi ini luar biasa. Ya, mentransaksikan agama untuk kepentingan dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam konteks orang publik kadang-kadang mengatakan bahwa sekarang itu mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Jadi terjadi inhiraf fil hukmi. Ya. Kalau orang haroka mengatakan ini merupakan penyimpangan manhaj, inhiraf manhaj. Ya, karena telah menyimpang dari pakem-pakem syariah. Ya bi'udinahu bi'aradim minad dunya. Nah, dalam konteks sekarang Bapak Ibu sekalian,
Dunia sekarang menghadapi kecemasan, ancaman perang dunia ketiga. Ya, apa yang terjadi sekarang di Iran, ya, di Israel, Amerika, ya. Bahkan sekarang Selat Hormuz sudah ditutup. Padahal Selat Hormuz itu merupakan lebih dari 20% energi dunia itu mengalirnya dari sana. Ya, sehingga sekarang ini dunia sedang dihantui oleh krisis energi, krisis pangan, krisis ekonomi, krisis lingkungan. Dan ini tentu saja kalau kita tidak mampu mengatasinya, bisa terjadi transaksi agama ya demi kepentingan dunia. Ya. Boleh jadi kedaulatan suatu negara akan digadaikan. Ya. Boleh jadi kemerdekaan suatu negara akan digadaikan. Ya karena ini luar biasa. Dan tentu boleh jadi akidah seseorang bisa terkorbankan. Ya, akidah satu ormas bisa terkorbankan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian tadi diingatkan oleh hadis ya dari riwayat Muslim tadi, badiru bi amal. Bagaimana kita cepat melakukan antisipasi, cepat melakukan amal agar kita terbebas dari krisis tadi. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis qudsi itu lebih memberikan penguatan lagi bagaimana bahwa kita harus memperkuat ibadah kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana Rasulullah melukiskan bahwa yaqulullah, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya abna Adam tafarruq li ibadati. Wahai manusia, tafarruqlah kalian dalam beribadah kepadaku. Amla sadroka ghina, maka pasti akan aku penuhi dada-dada kalian, hati-hati kalian dengan kekayaan. Wa asudda faqra, dan Allah akan menutupi kefakiran kita. Allah akan menutupi kelemahan kita. Wa ilam taf'al, tapi kalau kalian tidak melakukan itu, maka mala'tu sadroka syuglan walam asuda faqra, maka hatimu akan dipenuhi dengan syuglan, akan dipenuhi dengan kesibukan dan tidak akan ditutupi masalah kefakiran kita. Semoga dada yang penuh dengan kekayaan, kefakiran yang tertutupi akan menjadi benteng kita melawan fitnah, menghadapi fitnah yang datangnya akan luar biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dengan ibadah kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang-orang yang selalu dimenangkan oleh Allah di dalam melawan fitnah. Demikian barangkali saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.